Elo, teman-temanku. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga Roh Kudus menerangi pemahaman sehingga setiap orang dapat mengerti suaranya, mendengar suaranya, memahami firman-Nya, dan ketahui kehendak Tuhan untuk kita masing-masing. Tuhan adalah firman. Tuhan adalah firman. Tuhan bukan daging, Dia bukan tulang. Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Tuhan bukan hati. Dia memiliki hati. Tetapi Dia adalah roh. Tuhan didefinisikan sebagai roh. Tuhan adalah firman. Tuhan adalah roh. Dan itulah sebabnya ketika kita menerima roh Tuhan, kita memiliki pemahaman akan kehendaknya bagi hidup kita. Kita memiliki pencerahan. Kita tidak perlu bahwa orang yang mencoba menafsirkan firman Tuhan karena Roh Kudus sendiri yang berbicara, dia membuat kita mengerti. Tentu saja hal ini tidak terjadi dalam semalam. Saya ingat bahwa setelah saya menerima baptisan Roh Kudus, saya seperti seorang anak kecil. Itu benar. Saya adalah seorang bayi dalam iman. Dan itu sering terjadi, sangat sering. Ketika orang-orang menerima baptisan dengan Roh Kudus, mereka menjadi seperti bayi yang sedikit dari mereka yang mengerti tentang apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya membaca Alkitab. Ketika pendeta berkhotbah, aku akan memeriksa apa yang dia katakan. Saya memeriksa apa yang tertulis. Saya selalu menempatkan intuisi ini dalam diri saya untuk memeriksa apa yang tertulis. Sehingga saya tidak datang atau tidak tertipu oleh suara, oleh hati yang penuh tipu daya. Jadi sangat penting bahwa Anda, teman-teman, selalu memeriksa kata yang diajarkan kepada Anda. Dan saya lakukan di sini sebuah permohonan. Periksa apa yang saya katakan dalam firman Tuhan. Jika kebetulan saya mengatakan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolong beritahu saya. Karena saya tidak ingin ditipu, apalagi menipu siapapun. Saya ingin memberikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Aku telah memintanya. Secara permanen saya berdoa kepada Tuhan untuk mengajari saya memberi kepada Anda, kepada semua orang, apa yang telah Ia berikan kepada saya. Ini seperti yang kita bicarakan kemarin, ketika seseorang menerima Roh Kudus, mereka ingin memberi. Mereka hanya ingin memberi. Ketika Anda tidak memiliki Roh Kudus, dia hanya ingin menerima. Begitulah. Jadi, mungkin Anda bertanya, Uskup tolong datang. Apakah tak adil jika saya inginkan ini itu? Tidak, itu bukan tak adil. Anda inginkan WG baik, bukan itu. Ketika Anda memprioritaskan hidupmu, memenuhi keinginan hati Anda, keinginan Anda, maka itu menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki apapun yang bisa diberikan. Anda harus menerima.
Tetapi ketika seseorang menerima Roh Kudus, mereka menerima kepenuhan Tuhan di dalam diri mereka. Oh, betapa mulianya hal itu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kebesaran ini. Ketika Anda menerima Roh Kudus, teman, Anda tidak akan mengemis kasih dari orang lain, karena kasih akan ada di dalam dirimu. Itu benar. Kepenuhan kasih akan ada di dalam dirimu. Itu akan menghiburmu. Dia akan memimpin Anda. Anda akan benar-benar bahagia, bahkan di dunia yang busuk ini. Tetapi Anda akan bahagia karena Roh Tuhan akan ada di dalam dirimu. Dan itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa saya mencari dan tidak menerima? Saya sudah menjawabnya berkali-kali. Tapi ada baiknya disebutkan bahwa saya mengulangi apa yang Roh Kudus katakan, ya. Apa yang Roh Kudus katakan? Dengar teman-temanku. Buka Alkitab Anda silakan. Kitab Ibrani. Pasal 3. Ibrani. Pasal 3. Dan ayat 7. Dari ayat 7 dan seterusnya. Ketika dikatakan. Lihat betapa kerennya. Begini. Seperti yang dikatakan Roh Kudus, ada dua hal. Satu di atas dan satu di bawah. Yaitu, mari kita lihat sekarang apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang dikatakannya. Begitulah cara saya membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab dengan cara seperti itu, permisi. Saya membaca Alkitab, memperhatikan tanda baca, karena ia mengatakan banyak hal. Misalnya dikatakan demikian, karena itu, koma, karena itu. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jika Anda mendengar hari ini suaranya, janganlah mengeraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada hari pencobaan di padang gurun. Lihatlah, jika kamu mendengarkan pada hari ini suaranya, jika kamu mendengar suaranya hari ini, bagaimana Anda mendengar suara Tuhan? Saat baca Alkitab, Tuhan berbicara pada Anda. Itu adalah suaranya. Setiap kali Anda merenungkan firman Tuhan, Anda berpikir, Anda mencari jawaban. Apa itu Tuhan? Apa artinya? Ada banyak hal di sini. Aku tahu sedikit dari apa yang tertulis. Sedikit. Aku tahu sedikit. Karena ada banyak misteri di sini yang bergantung pada wahyu. Dan itu adalah wahyu. Seperti itulah. Ketika Anda membaca sebuah teks dan tidak mengerti teks itu, bagi Anda itu adalah bahasa Yunani. Anda tidak mengerti apa-apa. Saya akan memberikan contoh yang jelas tentang hal ini. Tetapi Roh Kudus melihat hasrat Anda untuk mengetahui
apa yang tertulis, maka ia akan menerangi pengertianmu dan kamu akan memahami teks itu. Itulah yang terjadi pada saya. Jadi Alkitab, kita tidak dapat membacanya seperti ini jika kita mendengarkan suaranya hari ini. Janganlah keraskan hatimu seperti pada hari pencobaan di padang gurun. Jika kita membacanya seperti membaca buku lainnya, Anda tidak akan mengerti. Anda harus mengunyah setiap kata, setiap koma, setiap titik. Anda harus merenungkan. Anda tidak boleh, tidak seharusnya. Anda tidak boleh membaca Alkitab hanya untuk membaca saja. Dan ingin Anda tahu, ketika kita mengambil sebuah buku, kita biasanya ingin segera menyelesaikannya. Karena kita sedang terburu-buru. Jadi, ketika ada pepatah yang mengatakan bahwa tergesa-gesa makan mentah, terburu-buru makan mentah, maka jika Anda membaca Alkitab, ingin sampai ke akhir dari bab itu, Anda tidak akan menikmati firman Tuhan. Anda tidak akan tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena Alkitab bukanlah buku seperti buku-buku lainnya. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu adalah Tuhan yang berbicara dengan mereka yang tertarik. Dengan mereka yang tertarik. Ketika seseorang tertarik, mereka mencurahkan pikiran mereka pada apa yang mereka baca dan mereka mencari jawaban. Mereka membaca, ingin tahu, ya Tuhan, apa maksudnya ini? Saya tidak mengerti ini. Ia berbicara kepada dirinya sendiri. Ia berdoa, tentu saja ia berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, ya Tuhan, apa artinya ini? Maka orang tersebut mulai memiliki komunikasi pribadi dengan Tuhan, sebuah percakapan dengannya. Dan yang sangat penting bagi Anda untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda. Mari kita ambil sebuah contoh yang baik, karena kita dapat berdiskusi dengan lebih baik dalam Yohanes, dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes. Dalam pasal 3, lihatlah. Dalam pasal 3, kita memiliki percakapan Nikodemus dengan Yesus. Lihatlah. Perhatikan. Saya mencoba untuk sampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadaku. Teks suci mengatakan pasal 3 ayat 1, dan ada di antara orang-orang Farisi seorang pria. Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah sebuah sekte. Mereka adalah sebuah segmen terpisah dari Yahudi Ortodoks misalnya. Jadi ada orang-orang Yahudi yang Farisi, Saduki, yang tidak percaya. Misalnya dalam kebangkitan yang memiliki, katakanlah, sudut pandang mereka berbeda dari yang lain. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dan dalam ayat berkata, kita lihat bahwa Nikodemus adalah seorang pria yang sangat tulus. Profilnya di sini adalah murni, ketulusan yang murni. Jadi ceritanya seperti ini.
Ada seorang pria bernama Nikodemus di antara orang Farisi. Seorang pemimpin agama Yahudi. Bukan berarti ayahnya seorang raja dan dia seorang pangeran. Bukan. Pemimpin artinya salah satu pemimpin orang Yahudi. Dia adalah salah satu pemimpin. Dia misalnya seorang uskup. Ada pendeta, ada uskup. Jadi ia adalah seorang uskup. Dan ia datang kepada Yesus pada malam hari dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang datang dari Tuhan. Kami tahu, yaitu dia sebagai seorang pemimpin Yahudi, dia mengenali Yesus. Bahwa Yesus memiliki otoritas dari Tuhan, datang dari Tuhan. Dan berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda jika Tuhan tidak besertanya. Dengan kata lain, ia memuji Yesus. Dia memuji Yesus. Dia bertepuk tangan untuk Yesus. Namun Yesus ayat 3 menjawab dan berkata kepadanya, lihat, Yesus tidak menepuk punggungnya. Terima kasih karena telah mengakui saya. Tidak seperti itu. Yesus langsung menuju ke intinya dan berkata, sungguh, sungguh aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Ketika dia berbicara, kata-kata ini, Nikodemus bereaksi. Nikodemus berkata, tetapi tunggu, bagaimana mungkin seorang pria dilahirkan kalau ia sudah tua? Bagaimana bisa lahir tua? Tidak ada yang baru lahir bisa lahir lagi. Apalagi yang sudah tua dia berbicara tentang dirinya. Bisakah dia kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Maksudnya, dia mengajukan pertanyaan yang bisa dikatakan aneh. Sebuah pertanyaan. Nikodemus, pertanyaan itu tidak cocok. Bagaimana Anda mengajukan pertanyaan itu di sini? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Anda mengajukan pertanyaan yang mustahil. Kemungkinan, permisi. Maksudku, Yesus berbicara dalam bahasa rohani bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Itu menyangkut saya. Ini menyangkut Anda. Ini menyangkut siapapun. Baik mereka yang cerdas, mampu, berpendidikan, sarjana, kaya, miskin, jelek, cantik, tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan, ini menyangkut kita semua. Setiap orang harus dilahirkan kembali. Setiap orang harus dilahirkan kembali. Tidak masalah apakah Anda seorang Katolik, Rohaniwan, Injili, Baptis, Metodis, Pentakosta, Universal. Tidak penting, yang penting adalah ini. Siapapun yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Jadi, Nikodemus yang di sebuah nivel kemanusiaan, dia berkata, bagaimana mungkin orang yang sudah tua, dapatkah ia kembali? Dapatkah ia kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Kemudian Yesus menjawab, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, barang siapa tidak lahir, siapapun yang tidak lahir dari air dan roh yang merujuk kepada Roh Kudus, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertama-tama Yesus berkata, kamu tidak dapat melihat kerajaan Tuhan jika tidak lahir kembali. Kemudian Yesus memperumit masalah dengan mengatakan, kamu tidak dapat
masuk kerajaan Tuhan. Wow, jika Anda tidak dapat melihat, bagaimana Anda bisa masuk? Jadi bayangkanlah Nikodemus, kepala Nikodemus, seorang yang religius, seorang yang mengetahui hukum Yudea. Anda tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang pertama kali menerima hukum Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa semua hukum yang ada di seluruh dunia didasarkan pada 10 perintah Tuhan dalam hukum Tuhan? Benar. Jadi Nikodemus memiliki pengetahuan tentang agama. Dia adalah seorang pemimpin, seorang uskup. Ia tidak bodoh. Tetapi ketika dia berbicara tentang kelahiran baru, dia benar-benar tidak tahu. Itulah yang paling sering terjadi pada banyak orang. Sebagian besar orang yang berada di dalam gereja, termasuk di dalam gereja universal kerajaan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti bahasa rohani ini. Ini adalah sebuah wahyu. Ini membutuhkan wahyu. Hanya Tuhan yang dapat membuat seseorang memahami hal ini. Bagaimana saya bisa masuk? Saya tak bisa melihat kerajaan Tuhan tanpa kelahiran baru. Tapi saya dari gereja. Saya terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Saya memberi persepuluhan. Saya setia dalam pelayanan saya di gereja, pelayanan sosial. Kenapa saya tidak dilahirkan kembali? Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Itu sebuah pertanyaan. Tunggu sebentar. Saya bahkan tidak bisa melihat kerajaan Tuhan. Tidak. Jika Anda tidak dilahirkan kembali, teman-temanku, Anda bisa menjadi seorang uskup agung, memiliki nivel yang paling tinggi. Itu tidak akan ada gunanya. Anda bahkan tidak akan dapat melihat kerajaan Tuhan. Dan Yesus mengatakan banyak lagi. Pertama dia berkata, jika Anda tidak dilahirkan kembali, maka Nikodemus mengerti bahwa ia harus kembali ke rahim ibunya. Tidak bisa, tetapi itu tidak mungkin. Kemudian Yesus berbicara lagi kepadanya, siapapun yang tidak dilahirkan dari air dan Roh Kudus tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh. Seperti yang kita katakan di awal. Dan anak-anak Tuhan haruslah roh. Yang berarti rohani. Anak-anak dari manusia adalah duniawi. Anak-anak Tuhan adalah rohani. Mengerti? Jika Anda merasa perlu dilahirkan kembali, itu karena Anda belum dilahirkan kembali. Anda lahir dari orang tua Anda. Dan dalam daging, Anda bahkan tidak bisa melihat kerajaan Tuhan, apalagi memasukinya. Kecuali Anda dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Jadi banyak orang berpikir, baik, itu tidak mungkin bagi saya. Tidak mungkin. Karena bagaimana saya dapat dilahirkan kembali? Anda mengajukan pertanyaan itu. Bagaimana saya bisa kembali ke rahim? Apakah saya akan kembali ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Saya tidak bisa. Saya bisa. Bagaimana saya bisa dilahirkan dari air? Apakah saya harus meleleh? Saya harus masuk ke dalam api dan meleleh dan mencampurnya dengan air. Bagaimana caranya? Jadi kepala orang yang lahir dari daging, lahir dari orang tua mereka. Jadi kacau. Mengapa begitu?
Karena dilahirkan kembali, dilahirkan dari air, dan Roh Kudus adalah tindakan ilahi, bukan tindakan pribadi, tindakan individu. Oh, saya akan dilahirkan kembali. Tidak, saya akan dilahirkan, saya ingin dilahirkan, saya akan melakukannya. Saya akan melihat kerajaan Tuhan, saya akan dilahirkan kembali. Bagaimana? Tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin dilahirkan dari daging. Bayangkan dari Tuhan. Saya tidak meminta untuk datang ke dunia. Saya tidak memberitahu kepada ibu, saya ingin pergi ke dunia. Tidak, saya hanya dilahirkan oleh orang tua saya. Ayolah, jika untuk datang ke dunia, saya harus diperanakan oleh orang tua saya agar saya dilahirkan kembali, atau dari air dan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang mampu. Saya tak mampu melakukannya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan meminta saya untuk dilahirkan kembali jika saya tidak bisa dilahirkan kembali? Jika saya dapat dibaptis dengan Roh Kudus, saya akan melakukannya, tetapi saya tidak bisa. Dan Tuhanlah yang harus melakukannya. Apakah kamu mengerti, teman? Jadi pertanyaan ini agak aneh untuk kami menempatkannya di sini. Tetapi ini untuk Anda pahami, untuk dapat menyadari kehebatan kelahiran. Ini adalah sebuah mukjizat. Ini bukan karya manusia. Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, janganlah engkau heran karena aku berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Dengan kata lain, lihat Nikodemus. Biarkan saya mengatakan sesuatu, Anda harus dilahirkan kembali. Tapi bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Itu sangat terpukul. Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Bagaimana saya akan dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air? Air melahirkan seseorang? Nah, dilahirkan dari roh. Saya tahu roh dan Tuhan. Dia melahirkan manusia. Tetapi dilahirkan dari air dan roh. Dua hal yang tidak bisa disatukan, bukan? Dan saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Pertama, apa yang Yesus berbicara? Mengapa Yesus berbicara dalam bahasa yang sangat rohani pada tingkat yang tinggi, pada tingkat surgawi? Nikodemus bicara kepada Yesus, kami sadar engkau berasal dari Tuhan karena hal-hal luar biasa yang engkau lakukan. Jika Tuhan tidak menyertainya, memuji Yesus, bertepuk tangan untuk Yesus, tetapi Yesus tidak peduli. Yesus ingin menyelamatkan nyawanya. Sehingga Yesus menimbulkan banyak pertanyaan dalam dirinya. Itu benar, banyak keraguan. Itu benar. Jadi ketika Anda membaca Alkitab, Tuhan menimbulkan pertanyaan dalam diri Anda. Keraguan, apa artinya ini, apa artinya itu. Itulah yang Dia inginkan. Roh Kudus ingin Anda berpikir. Agar kamu berpikir, agar kamu menggunakan akalmu, kamu merenung. Sehingga Anda dapat memahami apa yang akan dikatakannya. Karena Dia adalah roh, Dia adalah firman, Dia adalah pikiran. Dia rasional, Dia tidak emosional, Dia rasional. Dan iman yang Dia tuntut dari kita haruslah iman yang rasional dan cerdas. Iman yang Anda pikirkan. Sebagai contoh, ketika Yesus berkata, dengarlah Nikodemus. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Kamu tidak dapat melihat kerajaan Tuhan.
dilahirkan kembali. Bagaimana saya melakukannya? Baik, agar saya, maka Nikodemus harus berpikir, agar saya dilahirkan kembali, saya harus mati. Karena saya. Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali jika saya sudah tua? Saya tidak bisa. Saya harus mati, itulah yang Yesus ingin dia mengerti. Tetapi untuk dilahirkan kembali, mati. Tetapi jika saya mati, bagaimana saya bisa dilahirkan? Saya tidak bisa dilahirkan. Saya tak bisa dilahirkan jika saya mati. Itu tidak mungkin. Orang mati, mereka dikubur. Dan Tuhan mengatakan bahwa saya harus mati untuk dilahirkan. Saya harus mati. Secara alami saya harus mati. Untuk dilahirkan. Tetapi orang yang mati ya sudah dikubur dan selesai. Tuhan ingin Anda berpikir, teman. Tuhan ingin Anda berpikir. Hanya jika Anda berpikir menurut pikirannya, menurut firman-Nya, maka jika orang itu memiliki Roh Kudus, ia akan memahami bahasa ilahi dengan sempurna. Tetapi jika ia tidak memiliki Roh Kudus, ia tidak akan mengerti. Apakah Anda mengerti, teman saya? Apa artinya menjadi dilahirkan dari air? Uskup. Apa artinya dilahirkan dari air? Ketika Yesus berbicara tentang dilahirkan dari air, dia berbicara tentang baptisan dalam air. Apakah yang dimaksud dengan baptisan air? Baptisan air adalah penguburan. Itu adalah penguburan. Hanya saja tidak disebut penguburan karena bukan di atas tanah orang tersebut dikuburkan, melainkan di dalam air. Mereka dibaptis dalam air dengan dibenamkan. Dengan kata lain, mereka dikuburkan di dalam air. Mereka dikuburkan. Tubuh mereka benar-benar diambil di dalam air. Apa artinya? Itu sebuah tipe. Itu semacam kematian. Itu adalah jenis penguburan. Itu adalah sebuah ilustrasi. Penguburan manusia. Tapi itu bukan penguburan seperti saat penguburan orang diletakkan di dalam tanah untuk dikubur. Tapi tidak di dalam air. Ketika orang dibawa kebaptisan air, kemudian mereka keluar dari air karena mereka tidak dapat tinggal di dalam air. Ketika mereka keluar dari air, mereka harus menerima Roh Kudus segera dengan cara yang sama. Sama seperti yang terjadi dengan Yesus. Yesus dibaptis di dalam air untuk menggenapi seluruh kitab suci. Untuk menggenapinya, ia tidak perlu dibaptis tetapi ia ingin menggenapinya. Ia berkata kepada Yohanes Pembaptis, tidak perlu bagi kita untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi Yesus menggenapi ritual kematian yang merupakan simbol dari apa yang akan terjadi dengan kematian fisiknya yang sebenarnya setelah ia mati di kayu salib. Jadi baptisan air adalah penguburan yang melambangkan hal-hal berikut. Lihat, saya mati untuk dunia. Saya mati untuk dunia. Saya mati untuk hatiku. Hatiku penuh dengan mimpi, keinginan, nafsu. Saya ingin ini, saya ingin itu. Saya ingin yang lain, saya ingin dunia. Jadi, saya mati untuk keinginan saya. Saya mati untuk pemenuhan dari keinginan hatiku.
keinginan hatiku, saya berhenti melayani keinginan hatiku, dan saya menerima Yesus sebagai Tuhanku. Dengan kata lain, orang yang akan memimpin hati saya, hidup saya akan melakukan kehendak Yesus, dan untuk melakukan kehendak Yesus saya harus mengubur kehendak saya untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saya harus mengubur dosa-dosa saya, kesombonganku, pemikiran saya, temperamen saya, gen buruk saya. Saya harus mengubur keinginan saya. Di dalam hatiku, aku harus mengubur hatiku. Baptisan air justru untuk itu. Anda harus mati, yaitu mengubur atas kehendak bebas mereka sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapapun yang percaya, tergantung pada keyakinan dan orangnya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, jika Anda tidak lahir baru, Anda tak akan masuk kerajaan Tuhan tanpa kedua hal tersebut, yaitu kelahiran dari air dan roh. Sehingga orang tersebut menyimpulkan, saya harus mati untuk dunia ini, saya harus mati untuk diri saya sendiri, saya harus mati untuk menguasai hati saya harus mengorbankan hati dan tidak memberikan apa yang dimintanya. Saya ingin melayaninya dalam pikiran saya ingin melayani pikiran saya, ingin melayani Tuhan Yesus. Saya ingin Dia menjadi Tuhanku. Saya ingin Dia menempati hati saya, dan saya datang untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendak Tuhanku Yesus Kristus. Itu adalah keputusan pribadi. Itulah yang artinya mati. Bagi dunia, itulah baptisan dalam air dengan pencelupan. Itu sebabnya orang dibaptis dalam air, yang berarti mati untuk hati mereka, mati untuk keluarga mereka, mati terhadap keinginan dan nafsu manusia bahwa mereka yang mereka layani, terutama hatinya, untuk hatinya. Kau mengerti, temanku? Maka dengan itu Yesus berkata, siapa yang tak lahir dari air, yaitu dilahirkan dari air, kau telah mengubur hatimu di dalam air, kau telah mengubur kehendakmu di dalam air. Anda telah mengubur hati Anda, jiwa Anda di dalam air. Dan ketika Anda bangkit, sadar bahwa sejak saat itu Anda akan melayani Tuhan Yesus terlebih dahulu, maka Roh Kudus akan datang dan turun ke atasmu untuk menyempurnakan kelahiranmu. Kelahiran dari air dan Roh Kudus. Maka karena Anda melihat bahwa ketika Yesus dibaptis dalam air, ketika Dia keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dan itulah yang terjadi, kelahiran baru, kelahiran dari air dan Roh Kudus. Tapi untuk dilahirkan dari air dan Roh Kudus, seseorang harus terlebih dahulu mati terhadap dunia ini, mati terhadap kehendak mereka, berhenti menjadi Tuhan untuk hidup mereka sendiri atau orang lain, untuk melayani di tempat pertama Tuhan Yesus. Maka
ketika kamu pergi untuk dibaptis dalam air, sadarlah akan hal ini. Maka Anda akan dilahirkan kembali. Saya tak tahu jika itu sudah jelas. Saya harap, saya hitung ya. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menerangi pemahaman Anda. Karena di sini dimulai ciptaan baru. Kalian sudah mendengar, mengerti, menyadari. Saya sudah lama di gereja tapi belum pernah mendengarnya. Saya sudah dibaptis 10 kali. Saya juga sudah melakukannya. Karena saya tidak mengerti. Katanya harus dibaptis, maka saya dibaptis. Tapi tidak. Pembaptisan adalah Anda mengubur diri Anda. Anda berhenti menjadi tuan dari hidup Anda. Menjadi hamba Tuhan. Untuk itu Anda harus mati. Karena tidak ada dua tuan pada saat yang sama. Anda tak bisa menjadi tuan atas diri sendiri dan menjadi hamba Tuhan juga, kata Yesus, tidaklah mungkin mengabdi kepada dua tuan. Anda tidak bisa melayani diri sendiri. Dan tuan lain hanya ada satu tuan. Dan Anda memutuskan untuk melayani Tuhan. Ketika Anda berkata, saya ingin mati, ketika Anda mati. Melalui baptisan air, Anda meninggalkan dosa Anda di dalam air. Anda meninggalkan semua kehidupan masa lalu Anda. Anda pergi meninggalkan semua rencana dan impian Anda. Mati berarti berakhir. Anda lenyap dari muka bumi. Secara rohani tentu saja. Dan ketika Anda bangkit dari air, Roh Kudus datang dan menjadikanmu anak-anak Tuhan. Besok kita akan bicara lebih banyak tentang hal ini. Jika Anda ingin. Oke? Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan.